Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keafiatan. Dan jika di antara kalian ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Jadi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang materi hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Adapun kompetensi dasarnya, 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. 2. Terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman dan hadis yang terkait. 3. Memahami Quran Surah An-Nahl ayat 114 dan hadis yang terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membaca Quran Surah An-Nahl ayat 114 terkait dengan tartil. 5. Menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nahl ayat 114 serta hadis terkait dengan lancar. 6. Menyajikan keterkaitan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Quran Surah An-Nahl ayat 114. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai: 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti Quran Surah An-Nahl ayat 114 serta hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan makna isi kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 114 serta hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan mim sukun dan Quran Surah An-Nahl ayat 114 dengan benar. 4. Peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nahl ayat 114 dengan tartil. 5. Peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nahl ayat 114 dengan lancar. 6. Peserta didik mampu menampilkan contoh perilaku membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sebagai implementasi Quran Surah An-Nahl ayat 114 serta hadis terkait dengan benar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya,
maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Mari kita pahami pesan-pesan mulia dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114. Allah telah memberikan rezeki kepada manusia sangat banyak, bahkan tak terhitung nilainya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan itu. Seperti yang telah terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang mengandung pesan, yakni perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik, serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal secara zatnya, proses pengolahannya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Saat ini begitu mudah kita memperoleh makanan dan minuman. Namun, perlu diingat dan dimengerti bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halal dan baik. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa keberkahan. Sebaliknya, kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan meminum yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita, serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain apabila mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat dosa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malas beribadah. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada Rasul-Nya dengan firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Robku, Ya Robku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat. Ibadah semakin rajin dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Sekarang ini, tersedia beraneka jenis makanan dan minuman haram yang dikemas menarik sehingga terlihat seolah-olah menjadi halal. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan memakan yang masuk
ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik ditinggalkan bila ragu-ragu. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.